dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami di satu hari ini. Kau memberkati kami dalam pekerjaan kami, di luar dan di dalam. Kau memberkati kami hingga sampai ke rumah kami, tempat kami berada. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2023, Jumat 1 Desember 2023, dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gemetar. Menderita dengan sabar. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Nats ini menjadi dukungan kepada orang percaya untuk mempertahankan gereja yang pada saat itu, di mana gereja dijadikan tempat penyiksaan selama periode Kaisar Trajan. Dan surat ini juga ditujukan kepada para pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Menjadi seorang Kristen pada masa itu tidak lepas dari pengejaran para penguasa-penguasa Romawi. Hidup menjadi tidak aman, terus dihantui perasaan takut. Namun pada masa kini tentu kita tidak mengalami apa yang dialami oleh jemaat Kristen di zaman dahulu. Kita masih bisa hidup dengan aman, kita masih bisa hidup dengan nyaman. Namun hal ini membuat kita menjadi tidak tahan uji. Hidup nyaman menjadi tujuan utama bagaimanapun caranya. Ketika ditanyakan apa yang ingin kita capai, tentu kita menjawab, saya ingin hidup nyaman. Tidak mungkin di antara kita ada yang mau mengatakan, saya ingin hidup menderita. Hidup aman lebih baik daripada hidup benar. Maka tidak heran jika masa kini banyak orang yang tidak mengikut Tuhan sebab mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka hanya mencintai keinginan mereka, ambisi mereka, tetapi mereka tidak mencintai kebenaran. Mengikut Tuhan tidak selalu enak, juga bukan berarti selalu susah. Nats ini mencoba menjelaskan sesederhana mungkin sehingga dapat menyentuh rasional kita sebagai manusia. Setiap kemungkinan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saat ini kita tertawa, tapi kita tidak pernah tahu besok apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu Tuhan mengingatkan memento mori. Bagaimana kita memakai hidup kita selama Tuhan masih memberikan nafas kita. Disertakan juga bagaimana kita harus bersikap jika penderitaan datang melanda kita. Jika kenikmatan datang menghampiri kita. Kualitas hidup menjadi yang utama. Bagaimana hal-hal baik dapat kita lakukan dan menjadi gaya hidup kita. Yang menjadi tolak ukur kita bukan apa yang manusia inginkan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku sebagai orang percaya. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi manusia yang tahan uji. Menderita kebenaran, menderita karena kebenaran, lebih baik
Hidup tidak tenang karena menjadi budak dosa. Marilah kita ikut Tuhan dan meneladaninya, mempersiapkan hidup yang aman dan nyaman bersama Bapa di surga kelak. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gemetar. Karena itu ingatlah, dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut dan jangan gemetar, karena Tuhan ada bagi orang yang berseru dan percaya kepadanya. Hidup ini adalah kesempatan, memento mori. Suatu saat kita akan mengakhiri hidup ini, karena kita tahu Ia akan datang untuk kedua kalinya. Pakailah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan nyatakan, lakukanlah akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengajarkan kami agar kami tidak takut dan gemetar untuk melakukan kebenaran, yaitu kebenaran akan Injil-Mu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Engkau adalah Allah yang menjadi juru selamat kami, dan Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu, selama Tuhan masih percayakan kami nafas kehidupan kepada kami di tengah dunia ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.